Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seonduk menyerang prajurit di hadapannya, Raja memperhatikan mereka dari atas. Wangun mencoba melindungi diri semampunya. Seorang prajurit berhasil melukai Seonduk. Wangun menatap Raja di atas lalu meminta untuk membebaskan mereka. Dia berjanji tidak akan menginjakkan kaki di Goryeo. Raja memberikan isyarat ke prajurit di belakang Wangun, lalu prajurit itu membunuh Seonduk. Istriku panggil Wangun, ia pun mengatakan kalau mereka akan pergi bersama. Seonduk tersenyum sebelum akhirnya meninggal. Raja memanah Wangun dan mengenai tangannya. Seorang prajurit hendak membunuhnya. Lalu Wangso datang dan melindungi Wangun. "Minggir," kata Raja. "Apa kau harus sejauh ini?" tanya Wangso. "Aku harus membasmi pengkhianatan," jawab Raja sambil mengarahkan panahnya. "Hentikan," kata Wangjung yang baru datang bersama Heso. Wangun meminta Wangso untuk membunuhnya karena ia tidak ingin mati di tangan Raja dan tidak bisa membuat Seonduk pergi sendirian. Wangso pun mengarahkan pedangnya ke Wangun. Ia pun meninggal. Raja tertawa melihat kejadian itu. Heso dan Wangjung terkejut dan menghampirinya. Wangso menatap Raja penuh dendam. Tuan Park datang dan memeluk putrinya. Ia menangisi kepergian mereka. "Wangso, aku akan membunuhnya," ucap Wangjung. "Tidak, jangan," pinta Heso. Wangun yang memintanya, ia juga terpaksa melakukan itu. Wangjung pun berteriak frustasi. Wangso berjalan ke halaman istana dan bertemu Jimong. "Aku akan menjadi anjing yang menggigit majikannya," ucap Wangso. "Aku Wangso akan menjadi Raja Goryeo," janjinya. Malamnya, Jimong baru menemukan surat yang ditulis Heso. Wangso pun pergi menemuinya. Ia menatap Heso tajam. "Kau juga pasti menganggapku monster sekarang. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku kalau mereka ada di sini?" "Kau takut aku akan mencelakai mereka, bukan?" ucap Wangso. "Iya benar," jawab Heso. "Aku membutuhkan waktu. Tapi aku sudah sadar. Aku harus mempercayaimu, karena itulah aku mengirimkan surat itu. Aku akan menganggap semua ini terjadi karenamu. Aku terpaksa menjadi anjing raja untuk menyelamatkanmu, tetapi kau malah tidak percaya padaku. Sekarang perasaanku telah berubah. Kita akhiri saja ini. Kita sudah berjanji untuk tidak berbohong." Wangso pun pergi meninggalkan Heso. Wangjung menemui Raja. Setelah menumpahkan darah, "Apa kau tidak takut? Tanpa melakukannya, kau tidak akan bisa menjadi raja," jawab Wang Yu. "Aku akan pergi ke wilayah perbatasan. Aku tidak ingin menjadi pengecut. Aku harus membayar kejahatanmu," kata Yung. Dan ini dari Wangun sambil meletakkan patahan panah dari tubuh Wangun. Lalu ia pun pergi. Saat melihat panah itu, Raja berhalusinasi dan mendengar suara Wangun. Ia pun panik dan ketakutan. Wangso, Jimong dan Bakah menemui Tuan Park yang sedang bersedih. "Apa kau ingin menjadi raja?" tanya Tuan Park. "Aku akan menduduki posisi itu untuk menghentikan semua ini. Aku tidak akan menyerah." Bakah pun mendukung Wangso. Tuan Park mengatakan kalau dia akan mempertimbangkannya. Bakah menemui Heso dan mengatakan kalau Wangso sudah pergi. Heso pun langsung mencarinya, tetapi tidak menemukannya. "Aku akan menunggumu," ucap Heso. 2 tahun berlalu. Heso sedang melamun, tiba-tiba Cheryung memanggilnya. "Ada tamu, sudah 2 tahun dia pergi, sekarang dia kembali," kata Cheryung. Heso pun langsung ke istana, berharap Wangso yang datang. Setelah sampai, ternyata Wangjung yang datang menemuinya. Heso pun membuatkan Wangjung teh. Saat keluar mereka bertemu Baikah dan Wohi. Mereka pun mengobrol dengan santai. Raja berpenampilan lusuh, dengan mata yang menghitam. Ia menabuh gong dan berdoa. Ratu Yu datang dan memberitahu kalau Yung sudah pulang. Ia ingin Raja membuat Wangjung sebagai raja berikutnya. Raja merasa ibunya hanya ingin memanfaatkannya. Toh dia juga belum mau mati. Tiba-tiba Wangso datang menemui Raja. Raja mengatakan, "Bagaimana kalau Wangso yang menjadi penerusku? Toh dia juga anak ibu," kata Raja. "Kita akan membahasnya lagi nanti," jawab Ratu Yu tidak setuju lalu pergi. Malamnya, Heso bertemu Wangso. Ia pun menghampirinya. Wangso mengatakan kalau ia salah jalan lalu pergi. Heso memeluknya dari belakang dan mengatakan, "Aku belum melupakanmu."
Tetaplah di sini sebentar, aku merindukanmu. Apa kau masih membenciku? Tanya Hesou. Wang Su melepaskan tangannya lalu pergi. Wohi menghadap raja dan memberitahu kalau Wang Su sengaja memperlambat kepulangannya karena merencanakan sesuatu. Raja marah mendengarnya. Ia curiga Wang Su mengincar tahta. Wohi bertanya, kenapa raja mengingkari janjinya dan membuat rakyatnya menderita? Kalau terus begini percuma, aku menjadi mata-matamu. Raja tertawa, jadi kau mau berhenti? Aku penasaran. Apa yang akan dilakukan Baikah jika dia tahu kau adalah anjingku? Wang Jung menemui raja berterima kasih atas kerja keras Yung. Ia akan memberikan apapun untuknya kecuali tahta. Wang Jung menjawab, ada sesuatu yang sudah lama ku inginkan. Wang Jung pun pergi ke Damiyuan untuk menemui Hesou. Charyong menghalangi dan mengatakan kalau Hesou sedang sakit dan tidak bisa menemui siapapun. Baiklah, tapi sampaikan pesanku padanya, kata Wang Jung. Wang Su terluka dan mengalami infeksi. Hesou datang dan mengobati lukanya. Wang Su terbangun dan melihat Hesou tertidur di sudut. Ia mendekati. Hesou pun terbangun, Wang Su pun menjauhinya dan memintanya pergi. Hesou bertanya, kau belum melupakanku bukan? Kau berbohong saat bilang tidak menyukaiku kan? Pergilah, jawab Wang Su. Kita sedang tidak di istana, jadi raja tidak akan tahu. Jawab aku dengan jujur, apa kau masih mencintaiku? Tanya Hesou. Wang Su pun berbalik dan mencium Hesou. Malamnya mereka duduk di teras dan menatap bintang. Jimong datang dan memberitahu kalau kondisi raja semakin parah. Di malam hari, dia berhalusinasi melihat Wangun. Bahkan ia melihat raja terdahulu menghantuinya. Ia pun pingsan. Sepertinya sekaranglah saatnya, Pangeran Wuk dan Yung juga sedang tidak di istana, kata Jimong. Apa kau ingin menjadi raja? Tanya Hesou. Iya, aku harus mengakhiri pertumpahan darah di antara kami. Aku tidak akan terpengaruh oleh siapapun, karena itu aku harus menjadi raja. Jawab Wang Su. Bagaimana jika aku memintamu untuk menyerah? Tanya Hesou.